Shalom, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita mendengar beduk dari masjid yang menyatakan hari ini saudara kita yang beragama Islam merayakan Idul Fitri. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasanya menjagaku, menuntunku, membimbingku masuk dalam rencananya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya, menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencananya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan senantiasa menanamkan kerinduan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kami siap belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Paulus dipindahkan ke Kaisarea. Kemudian kepala pasukan memanggil dua perwira dan berkata, "Siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing, kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus, dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix." Dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut. Salam dari Claudius Lysias, kepala wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya, karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka. Tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu, aku segera menyuruh membawa dia kepadamu, sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu." Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Pada keesokan harinya, mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan, dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri, serta menyerahkan Paulus kepadanya. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, "Aku akan memeriksa perkaramu, bila para pendakwamu juga telah tiba di sini." Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Tema Negara yang Melindungi. Kisah Para Rasul 23 ayat 23 sampai 35. Ketika Tuhan berencana melindungi Paulus, Tuhan bisa memakai siapa saja. Lihatlah, kepala pasukan Romawi membuat pengawalan ketat dan aman untuk Paulus ketika ia dipindahkan. Begitulah kepala pasukan Romawi melindungi warga negaranya atas nama negara Roma, agar Paulus diadili secara benar dan mendapat perlakuan yang benar pula. Ya, negara dibentuk Tuhan untuk melindungi warga negaranya. Begitu juga pemerintah Indonesia. Kita sebagai warga negara harus menaati hukum dan mendoakan agar mereka juga selalu dalam rencana Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Tahukah kamu hak warga negara Indonesia yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945? 1. Hak atas kewarganegaraan. 2. Hak atas hidup. 3. Hak untuk mengembangkan diri. 4. Hak atas kemerdekaan pikiran dan kebebasan memilih. 5. Hak atas informasi. 6. Hak atas kerja dan penghidupan yang layak. 7. Hak atas kepemilikan dan perumahan. 8. Hak atas kesehatan dan lingkungan sehat. 9. Hak berkeluarga. 10. Hak atas kepastian hukum dan keadilan. 11. Hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan. 12. Hak atas perlindungan. 13. Hak memperjuangkan hak. 14. Hak atas pemerintahan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena negara kami Indonesia memiliki undang-undang dasar yang mengayomi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Ajar kami untuk boleh belajar taat dan patuh kepada pemerintahan Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang hari ini kita pelajari tentang hak itu ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pelajaran PPKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Ya, sebagai anak Tuhan, kita harus belajar supaya kita menjadi warga negara yang baik. Karena Tuhan Yesus mengasihi Indonesia. Amin.